pengertian tentang syariat, thariqat, hakikat dan makrifat. Apa yang disebut sebagai 4 perkara atau 4 tingkatan makom tersebut, malam hari ini akan kita bedah sampai jenengan paham. Syariat adalah suatu ilmu yang mengajarkan terhadap jasmaniah kita untuk supaya jasmaniah ini dengan mudah mengerti bagaimana cara untuk meninggalkan larangan dan menjalankan perintah. Ini yang sering kita sebut sebagai golongan am, golongan umum. Dasarnya adalah di ilmu tauhid la ilaha illallah. Pengenalan Allah masih dalam taraf nama, sehingga kita tidak sadar kalau setiap hari kita menyembah nama. Ini harus ditingkatkan. Siapapun kita tatkala masih duduk manis di makom ini, nggak akan pernah menemukan sejatine tentrem iki, gak akan, gak akan. Alimo koyo opo jenengan tentang ilmu ini, kayao koyo opo, beradao koyo opo, Anda memiliki semuanya, mesti hati masih khawatir, gelisah, dan lain sebagainya. Dan ini dibuktikan dengan keadaan ketika kita sholat. Nggak bisa jenengan iki sholat dengan benar, itu nggak bisa. Dan ini proses kita memang. Ya jangan disalahkan karena memang proses. Cuman maksud kami di dalam kitab ini, naiklah, kenalilah apa sih tentang thariqah itu. Bapak Ibu hadirin, ya ayyuhal hadirun, saya tidak punya maksud apa-apa meloncengkan materi seperti ini, tidak, cuman saja supaya di antara kita yang sudah masuk di masa yang sudah hampir akhir ini loh, biar ada revolusi iman, revolusi hati, perubahan perilaku, perubahan cara bagaimana kita beribadah kepada Allah. Hanya itu, bukan maksudnya kaya sing piye-piye, ndak. Itu kalau Anda terima. Intinya ilmu ini mendasari jasmaniyah, supaya jasmaniyah itu ketika hidup di tengah-tengah kaum masyarakat itu sinkron, ngeten lho. Yang orang Nasrani harus paham syariat Nasrani. Hindu, bagaimana Anda ini hubungan di antara sesama manusia di tengah-tengah kaum.
kalau tidak keluar dari akidah agama Anda sendiri di tengah-tengah kaum Anda sendiri, nanti jadinya enak, sama dengan yang beragama Islam. Sama. Lakukanlah ibadah sesuai dengan agamamu masing-masing. Tapi resiko jikalau kita itu masih duduk manis di tingkatan syariat ini kulit, Anda pasti hati punya hati syirik pada yang tidak seagama. Anda akan mengatakan agama Anda benar sementara agama lain salah. Siapapun kita pasti seperti itu. Dan ini tidak bisa mengikat dalam satu kesatuan. Artinya kita umat Indonesia ini nggak bisa rukun karena agamanya macam-macam. Kalau disahkan negara berapa? 5 ya? Islam, Nasrani, Hindu, Buddha, Konghucu. Nanti aku nih tadi presiden tak sahno kabeh, sahno kabeh, termasuk kepercayaan, kapitayan itu. Lu siapa ngerti ngomong ini ki moron delala kok ya ono malaikat jenggoten liwat. Jadi wong jawaban di ngoten ya. Ya Allah. Berarti ilmu yang membekali jasmaniyah untuk berlaku sinkron di tengah-tengah masyarakat pada umumnya. Itu satu. Yang kedua, at-thariqah. Thariqah iki adalah jalan. Mohon maaf, saya tidak bicara tentang thariqah yang disebut kumpulan muktabaroh itu, enggak. Saya bicara thariqah aslinya. Thariqah itu adalah sebuah jalan yang setiap agama masing-masing Allah kasih thariqah, jalan. Contoh di kalangan Islam, nama sholat, nama zakat, puasa, haji, ibadah yang ada di murni atau tidak murni, nama sebuah ibadah itu disebut thariqah, jalan yang menyimpan satu pertanyaan, apakah kau bisa menggunakan jalan itu untuk bertemu Allah, bertemu Tuhanmu. Loh, kata, sebab Tuhanmu itu dibalik jalan itu. Ini Bapak Ibu, ruhaniyah Anda kalau tidak didasari ilmu hakikat, yang disebut hakikat adalah sebuah ilmu untuk mengesahkan ruh pada Allah, mboten saged. Sampai zaman wong wedok gak meteng, mboten saged. Kapan wong wedok gak metengi? Ya kiamat lah ngoten ya. Yaumis Sa'ah namanya itu. Mboten saged. Gak mungkin kita akan bisa bertemu Allah di dalam sebuah thariqah apapun manakala ruhaniyah ini tidak didasari akhlak ilahiyah, atau ruhaniyah ini tidak dididik dengan hukum-hukum yang bersifatkan tauhid. Apa tauhid? Ilmu untuk mengesahkan pada Allah. Itu.
Jadi kita nggak terasa Pak, mulai kecil sudah masuk toriko. Toriko sapa? Nubuwiyah, para nabi dan rasul. Ngapunten. Kalau kita tanya apa toriko Kanjeng Nabi sehingga beliau bisa sampai bertemu Allah, dan nabi-nabi, rasul-rasul yang sebelumnya, apa sih nabiku, apa rasul? Nabiku Pak ya, beda dengan rasul. Nek rasul mesti nabi, kalau nabi belum tentu rasul. Nabi itu adalah hamba Allah yang hanya berlaku dirinya itu melakukan hukum ilahiyah. Tidak ada tabligh, gak ada. Tabligh itu penyampaian apa di dalam akhlak ilahiyah terhadap umat, itu Nabi ndak, untuk dirinya sendiri. Tapi kalau Rasul harus nyampe no. Makanya sampai lihat, aku tidak akan mengutus seseorang sebagai utusaku Muhammad termasuk dirimu sebelum dirimu. Wajib kecuali utusanku itu, Rasul itu menyampaikan ajaran ini, dinul haq ini, Al-Anbiya 25 itu. Tapi nek Nabi mboten, nek Nabi digawe dhewe, dipakai sendiri untuk munajat kepada Allah, nggak disampaikan pada anak, istri, bahkan orang lain, enggak, untuk dirinya. Itu Nabi. Kalau Rasul sekaligus menyampaikan terhadap orang lain, ku anfusakum wa ahlikum naro, ada di sini. Bapak Ibu hadirin, sekarang kita nggak usah gegeran. Lewat mana Anda ketemu Allah? Lewat ibadah murni, silahkan. Tidak murni, silahkan. Nggak ada hukum satupun di dalam akhlak ilahiyah yang memaksa Anda untuk lewat jalan satu dan meninggalkan jalan lain. Enggak ada. Cuman hanya satu, Anda mudahnya lewat mana. Sama dengan ke pondok ini, yang nggak tahu-tahu kan ikuti map Pak nggih. Liwat ini jembatan kecil dulu. Seret. Berhubung bawa mobil, sedeng taka iki. Apa sedeng itu Pak? Cukup apa enggak? Mikir karena belum pernah lewat situ. Tapi yang sudah tahu jalannya silahkan lewat pasar sana, jalannya penak, nggak ada rintangan, udah nyampe sini. Bila perlu lewat atas, terjun toh. Itu nggak ada yang nyalakan. Kalau Anda punya akses lewat atas, ya lewat atas. Lewat bawah, Raden Samba, monggo. Kalau ada akses, wong iku ya jalan. Artinya apa? Gusti Allah itu bisa kau temui tidak hanya di saat jenengan sholat saja. Paham nggih? Walaupun ada salah satu hadis yang mengatakan as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat adalah sebagai fasilitas jalan Anda untuk mi'raj, bertemu Allah. Ini bisa panjenengan
lakukan dan sesuai dengan tujuan Anda, yaitu bertemu Allah, manakala betul-betul rohaniah jenengan sampai didik terlebih dahulu dengan perkara-perkara yang kami sebut sebagai ilmu hakikat. Bon, niki. Apa hakikat itu? Ilmu juga yang khusus untuk mendidik, mempelajarkan rohaniah kita supaya kita tahu, mengenal siapa sebetulnya di balik semua makhluk itu. Bapak Ibu, wes itu hakikat. Terus makrifat itu apa? Nyatanya hakikat, nyatanya tujuan. Anda sholat, Anda makan, Anda apapun di dunia ini, apa tujuannya? Illa liya'budun. Allah tidak akan pernah menyuruh Anda berbuat apapun atas terciptanya kita, hanya saja kita disuruh untuk illa liya'budun wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wa qala aidan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Wa ma umiru lan ora den perintah sira kabeh. Ora den perintah sapa? Allah. Illa liya'budullaha, illa kecuali budullaha, nyembah sira kabeh ing Allah mukhlishina lahuddin, dengan hati yang ikhlas. Anda akan bisa menyembah Allah dengan ikhlas. Khunafa'a, harus menyondongkan hati di dalam tauhid. Ketika wa yuqimus shalah wa yutuz zakah. Nah, tauhid itu diwadahi dinul qayyimah, agama yang lurus. Intinya, wahai kaum umat Islam, dalam agamamu didik tauhid enggak? Didik, masuk. Wahai saudaraku di Nasrani, dididikkah Anda di dalam agama tentang pengesakan terhadap Tuhan? Dididik, masuk, belajarlah. Hindu, Buddha, begitukah? Iya, masuk. Udah fokus di dalam agamamu masing-masing. Konghucu, begitu juga. Ada enggak? Ada, masuk. Belajarlah. Lebih-lebih kita yang sudah melewati masa dewasa ini, Pak, sudah masuk di dalam pintu tua. Pintu tua itu pintu di mana Anda itu sudah berkeluarga. Udah, pintu tua. Silakan dari agamamu masing-masing. Kalau Anda mencari di dalam agamamu tidak ada, misalkan, saran saya bukan berarti menyuruhmu untuk pindah agama, ndak. Carilah agama mana yang mendidik tentang tauhid, tentang ketuhanan, pengenalan diri, sejati diri dalam dirimu itu siapa. Udah, cari itu aja. Ketika tatkala tujuan ini sudah didasari di dalam rohaniah, tujuannya hanyalah menyembah kepada Allah, umat Islam, maka buktikan lewat agamamu yang disebut dinul qayyimah, agama yang lurus, agama yang mendidik hatimu untuk mengesahkan Allah. Inilah dinul qayyimah. Buktikan di tengah-tengah kau ibadah murni atau tidak murni. Jikalau ini kau terapkan, kau betul-betul kau laksanakan sesuai dengan
apa yang Allah sabdakan di dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 dan ayat 2. Tuh. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Qad aflaha, teman-teman bejo, bahagia, beruntung sopo al mukminun, piro-piro wong sing podo iman. Siapa al mukminun itu? Al mukminun yang siapa? Itulah orang-orang yang hatinya sudah buka terhadap dinut tauhid. Ini al mukminun. Rupane al mukminun yaiku alladzina golongane wong akeh hum yo alladzina iku fi salatihim khashi'un, di dalam salatnya mesti bertemu Allah. Udah. Ayat ini memberikan penjelasan tetanda orang mukmin yang ihsan, imannya sudah ihsan, petandanya adalah dalam sholatnya itu mesti bertemu Allah. Iki mung di dalam sholat. Pasti beliau-beliau panjenengan ya bisa menemui Allah di saat jenengan ini ibadah cara tidak murni, kerja, makan, sosialisasi sesama tetangga atau teman saudara. Artinya mesti connect terhadap Allahnya yang di balik layar itu. Hati selalu bisa bersaksi memandang kewujudannya Allah di balik layar ini, Pak. Tandanya ya Allah, jenengan sudah tidak ngaku jenengan dewi atau makhluk yang lain yang bisa berperan itu. Iku ning jerone dodo secara otomatis itu akan sambung dengan sendirinya. Inilah yang kumaksud connect atau bersaksi terhadap wujudnya Allah. Pengertian Islam, iman, dan ihsan. Berawal dari hadis Rasulullah yang diceritakan dari sahabat Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah ditanya oleh malaikat Jibril tentang 3 hal tersebut. Singkat kata, Rasulullah jagongan. Apa jagongan? Ya sing ngene iki, Pak. Ya wis ambek sahabat kumpul-kumpul. Ya gak ngomong rokokan ya enggak ngono. Cuman tak tambahi ya. Ya ngopi ya tausiah, pokok isine kumpul terus bicara tentang ilmu. Delalah tiba-tiba ada seorang pemuda yang seluruh sahabat itu tidak kenal. Sapa iku? Kok ujuk-ujuk tiba-tiba langsung mengajengi Kanjeng Rasul. Kalau dilihat seorang pemuda ini tidak acak-acakan, artinya dia itu tidak dari perjalanan jauh. Kalau sekarang aku ngomong wong wedok sakmene kae mbasa ketok iku langsung ngiler. Saking ganteng nih, ngoten. Ngiler ngeten. Gak sadarkan diri. Iku sik ketemu malaikat Jibril, apa mana zaman ketemu Allah. Ya Allah. Disitulah mengajukan 3 pertanyaan. Ya Muhammad, ya Rasulullah, man huwa al-Islam, al-iman, al-ihsan.
dijawab oleh Rasulullah, yang namanya Islam adalah orang yang mengucapkan dua kalimat syahadah. Aku bersaksi sesungguhnya tidak ada Tuhan yang wajib kusembah kecuali Allah, dan Muhammad itu adalah utusan Allah. Wis syariat, wis bener. Terus apa Muhammad ya Rasulullah tentang iman ini? Rasulullah jawab, iman adalah al-i'tiqad, percaya. Hal ini Allah sampaikan di dalam surah An-Nisa ayat 136. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu billahi wa rusulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihil kitab wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Artine iman iku i'tiqad, dalam hati, percaya bahwasanya segala apapun yang ada di langit dan di bumi itu Allah yang menciptakan. Di sini ada beberapa rukun, Mbak. Ada rukun iman itu di mana apa-apa saja. Rukun Islam itu juga begitu. Nanti kita bahas, ada di bab berikutnya. Kita ringkasannya ajalah malam hari ini. Kalau sudah beriman bahwasanya yang menciptakan makhluk semuanya itu adalah Allah miturut umat Islam, teruskan ke ihsan, maksudnya gitu. Makanya Islam, iman, ihsan wajib loh Pak, setiap orang mukallaf itu sampai ke ihsan, wajib. Islam, iman, ihsan. Nah, syaratnya imanmu akan jadi ihsan, i'tiqadmu menjadi benar, gitu. Wajib Anda ini harus mengenal bagaimana wilayah di dalam makom ihsan itu. Ihsan itu makom makrifat, Pak. Berarti mau tidak mau, khusus umat Islam dan umumnya umat manusia wajib sinau, wajib belajar ilmu tauhid, ilmu ketuhanan, titik wis. Jikalau menginginkan imannya jadi ihsan. Kalau enggak, ya gak wajib. Terserah jenengan. Aku gak maksa. Cuman saya iki lho, Bu, jemblem. Nek kersa dareng, kalau mau makanlah. Kalau nggak mau jemblem ya nggak usah dimakan, nggak usah kok saduki ya. Bapak Ibu, keiksanan itu akan jenengan dapatkan dan Allah berikan sebagai anugerah, dan keiksanan itu adalah anugerah yang termulia daripada isi dunia seisinya menjadi intan milik Anda manakala hatimu ada himmah. Himmah itu
itu sejo untuk mendekat bertemu pada Tuhan. Sejo gede, himmah itu kalau diterangkan di dalam kitab Hikam itu dari bawah ke atas, kekarepan yang kuat untuk mendekat dan bertemu Allah, yang tujuannya membuktikan iktikadnya. Benarkah, betulkah yang menciptakan kami makhluk itu Allah? Lah, wujudnya Allah mana? Dan Allah di mana? Nah, sekarang sedang apa? Semua macam-macam pertanyaan-pertanyaan itu mesti ada di dalam benak panjenengan, Pak, yang sudah hatinya membuka diri untuk menjadi iman yang ihsan. Jelas itu untuk membuktikan Tuhanku yang ku percaya itu sebagai penciptaku. Ngoten. Nah, ini wajib bagi semua orang mukallaf itu untuk mencapai tingkatan tersebut, sehingga dikatakan ihsan. Makanya dikatakan mahwa al-ihsan. Malaikat wau tanya, malaikat Jibril iku wau. Dijawab oleh Kanjeng Rasul, anta budallaha ka'annaka tarah. Ihsan itu adalah ketika saat kau menghadap, wis terserah lewat sholat, lewat makan, lewat apapun, tanpa kecuali, hatimu seakan-akan bisa melihat wujudnya Allah. Pun niki kula jelasno pisan maksud antak Buddha, wujud Allah iki piye. Duh, iki hadis, Pak. Anta budallah ka'annaka lahu taroh. Piye nek gosok wis tak oret-oret menae. Anta Buddha ing yen to madhep nyembah sira Allah ing Gusti Allah iku ka'annaka kaya sak temene sira lahu maring Allah iku tarohu iso nyawang sira ing Allah. Karepe ngeten. Sing disebut makrifat itu, sing disebut hatimu melihat wujudnya Allah itu bukan hatimu makhluk, bukan Pak, bukan kau makhluk yang mempunyai ainul basirah, mata hati bisa melihat wujudnya Allah, bukan. Apa? Kemakhlukan panjenengan itu sudah fana. Berarti siapa di dalam dirimu? Allah. Berarti yang melihat Allah ya Allah sendiri. Ngoten lho karepe. Gini ki ihsan. Rasulullah memberikan penjelasan tentang ihsan ini seperti ini. Tapi diteruskan oleh tabi'in oleh karena masa zaman di mana gak wani terus terang, ya wis pokoknya ya kuwi jarang dibuka hati siki, wis golek ana dhewe ngoten. Wis sekarang zamannya sudah keterbukaan, khususnya ning Indonesia. Di luar Indonesia kangelan Pak sampean bisa berkembang ilmu hakikat ini.
boleh di Indonesia kau menghujat pemerintah, mengadakan hal atau pengajian-pengajian yang bersifatkan seperti ini. Coba kalau kau nang Saudi kumpul wong 10 hari nanti tangkap namanya. Nggih. Atau di negara lain, di Indonesia kau mengkritik sampai pedes nanggone pemerintahan, oke saja. Coba nanggone luar negeri, lebih-lebih di Saudi, entek wis kowe. Mula penak sak penake wong urip ing negara Indonesia. Lho iya, sampak wong sing irungi mancung-mancung iku ya kerasan. Sing katanya nyebut dirinya itu keturunan atau dzurriyyah Rasul, kerasan. Kok mulai gak gelem, Pak? Karena enak-enak kene. Aneh, keturunannya gak oleh dirabi wong pribumi, tapi dheweke ngencak ambek wong pribumi. Wah, ngerti ngencak ya ini? Metakol ya. Allah, wis padha menungsone lapo sih. Nek sing kono seneng kene, kene seneng kono, ya didadekno ngono ya. Lah nyapa. Boleh saiki boleh nggak dendam. Ojo pernah anakmu dirabi wong model kaya ngono maneh. Pun. Urusan masalah kita agama apa? No problem. Urusan jalan yang orang lain tidak sama dengan jalan yang jenengan lakukan dalam rangka bertemu, sama-sama bertemu Allah, tidak masalah. Dan itu jangan kau jadikan masalah. Anda tidak akan menjadikan masalah terhadap jalan yang orang lain tidak sama dengan diri Anda, manakala Anda ini fokus hati Anda untuk bertemu Allah baru. Oh iya wis gak ngomong menengai. Itulah ihsan, Pak ya. Jikalau fa'ilam takun, apabila Anda tidak bisa melihat wujudnya Allah, maka kuwi kudu nikotake, nyakinake bahwasannya Anda selalu dilihat oleh Allah. Anda akan selalu dalam hatimu diawasi, dilihat oleh Allah, manakala hatimu itu selalu muncul rasa kalau di belakang layar itu hanyalah wujud Allah baru. Terus ini ku Pak dalani untuk masuk di dalam makalah yang pertama, yaitu seakan-akan melihat wujud Allah tadi. Makanya nanti kita bahas tentang bab masalah tahapan-tahapan dzikir. Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 208 terkait Islam yang sempurna. Itu di ihsan, Pak. Keterangannya dalam ihsan itu berawal dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 208 terkait masalah kesempurnaan Islam, syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Itu ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu, masuklah kamu sekalian, fisilmi, di dalam agama Islam, kafah,
khalih sampurno. Berarti sempurnane Islam itu tidak hanya di syariat, harus sampai ke makrifat. Karena Islam itu salama yusallimu tasliman, pasrah. Bagaimana Anda masih merasa aja kalau diri kita makhluk yang melakukan, dikatakan pasrah dengan benar? Nggak bisa. Berarti Islam kita belum sempurna. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuhu. Ini hanya orang-orang yang sudah hakikat makrifat lah bisa dikatakan tawakal, yang masuk di dalam surah At-Tolak ayat 3 ini. Selain daripada golongan itu mboten saged, tidak bisa, hanya di lisan aja kita. Kalau golongan yang sudah di hakikat makrifat, baru ayat ini masuknya di situ. Mana kesempurnaan daripada Islam? Ya sampean buka Al-Qur'anul Qadimnya, baru nanti akan tahu. Kesempurnaan Islam itu hanya di dalam seseorang itu sudah sampai puncak makrifat Allah, sehingga pantas ayat berikutnya Allah katakan wala tattabi'u, jangan kau ngikuti, wala tattabi'u lan ojo padha manut sira kabeh khutuwati syaitan ing piro-piro ajak-ajakane setan. Apa ajak-ajake setan? Sampai ojo naik terus saya duduk manis di makom syariat. Nek tak simpulno, nek ono uang ya suduna ansabilillah, menghalangi awakmu, padahal awakmu sudah waktunya masa untuk naik sampai ke makrifat, kok diomongi. Mohon maaf ya, mohon maaf. Ojo ngaji hakikat gendeng kamu, sesat. Yes, Pak. Misalnya sing ngomong kelason, ya. Berarti aku wujudnya setan yo kelason iku. Cetong nggih? Niku. Wala tatabi'u, janganlah kau mengikuti khutuwati syaitan ing langkah lakune atau ajak-ajaki setan. Apa sih ajak-ajaki setan? Sudah Pak di dalam Al-Quran diterangkan dalam surat Al-Hijr ayat 38 dan 39, menjerumuskan dirimu di dalam urusan syahwatud dunia. Wis iku, mengajak hatimu supaya lalai pada Allah, mengajak hatimu supaya tidak menyembah Allah. Contohnya seperti Nabi Adam dulu, bentuk ede makan buah khuldi. Contohnya kita gak usah jauh-jauh, makan buah khuldi, hati ini berbentuk kesenangan kehidupan dunia. Ngaten lho. Sebab apa kita tidak boleh dilarang Allah untuk mengikuti ajakan setan? Innahu sak temene setan lakum kedue sira kabeh iku antun mungsuh mubinun kang nyoto. Berarti musuh sing nyoto iku setan. Lah setan iku ono ono awakmu dhewe. Aduh, meneng nang pasar nggawe poster tulisan aku setan. Allah. Mengapa ayat ini kok Allah itu memberikan kata larangan wala tattabi'u? Itu
nanti akan menjadikan Islam sampai gak sempurna. Ngoten lho karepe. Cara ibadah kita itu tidak bisa bertemu Allah, nggak iso khusyuk gitu loh bahasanya wong syariat, nggak bisa. Makanya diperingatkan Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 208 tersebut. Dan juga Allah memberikan gambaran di dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 dan 2 yang tadi kita bahas di awal, dan juga surat Al-Baqarah 238. Iki beda nek ngono. 238. Hafidu dumreksa sira kabeh. Jagalah kamu sekalian ala sholawati ay al maktubah, sholat yang dilakukan secara jasmani. Al maktubah wahum al-zuhru wal ngasru wal maghribu wal ngisa'u wal subuhu. Itu ini as-sholawah itu jamak, berarti sholat itu 5 waktu iki banyak. Ini perilaku yang harus dijaga oleh kesempurnaan Islam itu secara jasmani. Tapi ingat, di situ nggak ada wakaf, justru ada wawu ataf sebagai penyambung alias tidak putus. Wassolatil wusta, wassalah, kok gak wassolawah ya, kok wassalat? Itu tidak jamak tapi tunggal. Wassolati lan sholat al-wusta kang tengah. Ini ulama sak donya ahli syariat gelut pak, khilaf itu gelut nih loh, beda pendapat. Ada yang mengatakan ngasar, ada yang mengatakan maghrib, mau macam-macam. Lalu dikatakan di antara 5, ilah kembali maneh, kembali lagi sholat dohir. Cobalah jenengan sedikit aja furqan di dalam hati jenengan bukaoh yang disebut Al-Quranul Qadim, Al-Furqan. Nanti ada ayat yang menjelaskan Quran itu yang bagaimana. Ada yang mengatakan Al-Furqan, ada yang mengatakan peringatan dan lain sebagainya. Ternyata wassolatil wusta ini adalah iki sudah didengungkan oleh orang-orang Indonesia sebelum Islam yang dibawa oleh para wali songo itu sudah masuk. Mbah buyute wali songo iki ning Mojopahit, yaitu Syekh Jumadil Kubro, ngoten. Trawulan kono tempate patung, di tengah-tengah berhala. Iku artinya apa? Sufi yang sejati iku adalah sufi yang bukan masuk di dalam rumah gubuk ijen, gak kepingin peduk wong wedok, gak kepingin rabi, gak kepingin seneng wong lanang. Bukan itu. Sufi yang sejati itu adalah ketika saat dia itu turun ke lapangan di medan pertempuran, dia menegakkan satu hukum keadilan. Artinya apa? Jenengan nek jago iku aja jago kandang, dadi yo jago jobong niku lho, lapangan, ngoten lho. Artinya jenengan iki ojo ngetutu nemu Gusti Allah lewat nak disapring ijen, meninggalkan hubungan dengan manusia. Jangan temui Allah di tengah-tengah mereka. Loh iki lho apa namanya,
mukmin sejati di sini. Siapa Pak sing gak enak ditinggalno secara lahir batin, bojo anak, mlebu kamar dewi, mlebu kamar adik nggawa kopi gula pisan, misak dus pisan, iki lho apa jenenge ngalih nggon tak uzlah rewoko iku Pak rompres Pak katanya cek jangkep 40 hari ya wis rapopo iku proses kita lah. Artinya apa? Jenengan jangan berkholwat secara khusus aja sana di tengah-tengah hiruk pikuknya dunia. Ngoten lho karepe. Wassolatil wusta ini Mbak ya, sholat daim niku lho. Ada ya jelas jenengan kalau sudah pernah belajar ilmu sejati mengenal tentang sholat daim. Wassolatil wusta ini sholat yang berlaku hanya pada ruhaniyah. Ngoten lho. Saya tak keluar dari khilaf ulama secara syariah loh ya. Dasar saya Al-Furqan, logikane hujah saya manusia itu tidak hanya jasmani tapi juga unsur rohani. Artinya rohani yang jenengan ya harus ikut sholat. Mengapa dikatakan wassolatil wusta? Itu tidak jamak tapi tunggal. Ruhaniyah sampai ini wajib menyembah Sang Yang Tunggal. Ini prosesnya Anda terlebih dulu harus paham tentang isi di dalam ilmu ketuhanan. Iso paham sinau walaupun lewat YouTube. Wis ojo ngereken cacate wong-wong guru setan. Dulu Pak, zaman belum ada Google, belum ada medsos, sah-sah saja. Tapi saiki sudah kita manfaatkan fasilitas zaman Allah membuka secara mudah niki. Coba sampean golek ayat Quran lewat Google lah wis gampang nggih. Seret ketemu. Jenengan nek gak ngerti Quran apa maneh gak apal goleki ayat ae bingung jumlahe piro ayat kepiro bingung wis sampean turut mulai Fatihah dhisik ya setahun kayak ketemu. Loh, ini mempermudah. Gusti Allah memberikan fasilitas lewat internet ini walaupun koyok-koyoki iku bikinan wong Yahudi, ngapunten nggih, bikinan orang ghairul Islam. Lu matur suwuna, yang juriku sapa? Gusti Allah maneh ta? Gusti Allah. Ojo nyalano wong Yahudi ini, ojo nyalano wong selain agama Islam. Lihat di dalamnya semua makhluk itu siapa? Fi kulli mukawwanat syai'un khafiyun al-hayyun wa huwa wujudullah ta'ala. Nah, Anda yang sudah duduk di situ baru mboten sampak ngilokno liya karena sibuk memandang Allahnya. Wis. Artinya wassolatil wusta ini sebagai kunci Pak. Salat jasmaniah sampean bener sesuai dengan dawuh wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, manakala ruhaniyah yuk menjalankan sholat daim. Mudah sholat daim itu hadapno wajah rohmu terhadap wajah Allah, berarti kuncinya lewat wasilah khusus tali roh langsung nang Allah yang disebut dzikir sirun pun gini kupon.
Sampean nek boten trapno iku susah. Nyun sewu. Saiki ada manajemen cara untuk sholat khusyuk. Awakmu harus tahu artinya. Lah ngoten nggih. Jajalan ngene pancen iso kaploken aku. Lu tenan. Lagi hati harus ucap Allah Allah. Iki durung mengenal sirul asal lho nggih. Jajalan nek pancen iso khusyuk kaploken aku. Kebagusan perilaku ruhania itu jangan kau ukur dengan tampilan dohir, sebab tampilan dohir itu tidak bisa dijadikan sebagai barometer perilaku hati itu bagus di Allah. Mboten saged. Iki kula eling Banyolani Gus Dur. Rokok akan membunuhmu. Lah ngoten nggih. Lah nek membunuhmu mati ya disumet maneh. Sumet maneh lah apa bingung. Harus lewat zikir la ilaha illa anta fungsinya baru ketemu niku. Baru setelah kalimah wassalatil wusta di situ yun sewu diteruskan waqumu lillahi qanitin, dan tegakkanlah. Qanitin ini memakai makna ay al khasyiin, qanitin ay khasyiin. Baru sholat seperti itu akan bisa khusyuk iku bertemu Allah. Fasal nomor 9, macam-macam zikir. Dalam agama Islam kita mengenal berbagai macam zikir. Kata zikir berasal dari bahasa Arab zakaroh, yang merupakan bentuk dasar atau masdar dari kata kerja zakar, memiliki arti telah mengingat. Telah mengingat berarti kan sudah telah niku gitu. Mana letaknya telah? Sebetulnya Pak Bu, jenengan kalih kula aslinya Anda dulu sudah ada di maqam musyahadah. Waktu ketika jenengan kali kula niki belum menyentuh masa dewasa seperti anak kecil ini. Ruhaniyah itu dalam alam musyahadah, fitrah, belum tercampur dengan perkara-perkara yang bersifatkan duniawiyah. Nah, itu nyatanya dek kepingin ngene akale Pak. Akalnya mereka beliau itulah yang dihajar oleh nafsu dalam diri. Tapi akal, ini penggaweane akal ngoten. Nanti ketika sudah masuk akil balik, baru masuk diizinkanlah nafsu oleh Allah masuk di zona alam batiniyah atau alam qalbiyah hati. Wis mulai hati ono syahwat. Artinya apa yang telah kita selesaikan, kita lakukan dulu, ingat toh bali omane karepe iki wa inna ilaihi rajiun. Lah tentang masalah zikir dalam Al-Qur'an ada beberapa pengertian, diantaranya adalah dalam surat Al-Hijr ayat pinten 9, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memelihara. Mana yang dimaksud Al-Quran? Tak pandang syariat dhisik.
Ya iki tulisan iki yang kita sebut Al-Qur'anul Karim. Mana yang dimaksud yang menjaga itu Allah? Kok ada statement yang mengatakan bukalah yayasan atau pondok pesantren hafidah supaya menjaga keaslian Al-Qur'an? Seakan-akan koyoi mereka beliau yang hafal itu yang menjaga. Artinya menjaga, barangkali nanti itu ayatnya itu diubah. Berhubung ada yang hafid atau hafidoh, konangan toh Pak? Konangan. Atau file itu harus kau simpan. Bapak Ibu, yang dimaksud Al-Qur'an di sini adalah wahyu. Yang dimaksud wahyu ini sesuatu yang bisa membuat ruhaniyahmu itu tambah dekat pada Allah, tidak tambah jauh. Kalau boleh saya katakan, maksud Al-Qur'an yang Allah sendiri yang menjaga itu adalah itulah Al-Qur'anul Qadim yang Allah taruh di dalam seluruh hati hambanya yang solih dan solihah. Itu yang kami sebut Al-Furqan Pak, yang kami sebut sebagai Al-Qur'anul Qadim. Ini terjaga, artinya siapapun kita tidak akan pernah bisa merusak, apalagi mengganti dari wahyu-wahyu itu. Lawang kita makhluk nggak bisa masuk kok. Siapapun kita, sakti ini apapun kita sebagai makhluk tidak akan pernah bisa masuk di dalam alam yang Allah jaga itu. Nggak bisa. Yang bisa masuk hanyalah Allah. Malaikatnya nggak iso kok. Pemaneh makhluk manungso. Walaqad arsalna min qablika fi syi'il awwalin. Sungguh aku juga mengutus seluruh umat ini, ganti umat rasul-rasul itu untuk membawa ya ini wahyu ini. Cuman boso ditranslate di secara syariat namanya Quran, Injil, Taurat, Zabur. Lho ngoten niki. Niku sentrongan sinaran dari wahyu Allah yang kami sebut sebagai Al-Qur'anul Qadim. Bon. Dalam surat Yasin ayat 11 tentang dzikir, iku Allah katakan bimakna innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyiyar rahmana bil ghaib fabasyirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Bimakna apa? Man ittaba'a dzikra, angin bestine wis meringatake sira Muhammad manittaba'a dzikra, meringatake terhadap orang-orang yang mau mengikuti peringatan. Berarti adzikra di sini diartikan peringatan. Jadi Rasulullah memberikan peringatan sebab ada pelanggaran. Allah tidak akan memberikan peringatan jikalau tidak ada pelanggaran. Lagi tentang dzikir di dalam surat Shaf, surat Shaf ayat 1. Shaf wal Qur'ani dzikri. Sampai nek tak omongi Shaf apa artine, tak goleki nangone tafsir Muhakamah mulai tafsir Jalalain sampai Mundir Ibnu Katsir. Jawabane ngene, al muradu bihi illallah.
yang tahu maksudnya cuman waduh lane iki gak oleh dibuka lah apa ditulis. Logika saya loh Pak ya, makanya wajib tak buka ya. So huruf hijaiyah iku ngoten lho, mulai alif sampai ya niku karepe siji-sijine apa. Makanya sampai nak nggone kejawen ono istilah apa sih maksudnya alif bengkong. Tak ngoten nggih. Apa sih alif bengkong? Lak sering ngomong ngoten. Alif bengkong. Oh tafsirane wong sing dewasa-dewasa macem-macem. Alif bengkong ya. Pun. Lagi di dalam surah Al-Qamar ayat 5. Ayat pinten? 25. Wa ulqiya dzikru alaihi min bainina bal huwa kadzabun asyir. Artinya di sini adalah wahyu. Apakah wahyu itu diturunkan kepadanya di antara kita? Pastilah dia salih, seorang yang sangat pendusta. Ini ceritanya ada kaitannya dengan kaum Samud Pak. Kaum Samud karepe iku wahyu iku ojo turunno, jangan diturunkan kepada orang yang gak punya status, ngoten lho. Ketika Allah turunkan pada orang yang miturut kaum itu gak punya status, maka kaum Samud ini Nabi sinten? Samud lali nggih. Ya wis lali ya. Pokoknya Rasuli Allah nang kono. Lah, beliau nggak punya status. Siji orangnya sudah kere, ya. Terus pindonya, duanya itu dia tidak, mohon maaf, di mata masyarakat itu orang terbelakang lah Pak. Dia nggak percaya. Kalau kau mengikuti mereka, mengikuti dia, sama halnya kau masuk di dalam kesesatan. Iki omongane kaum. Padahal wahyu itu Allah berikan tidak memandang siapapun hambanya tentang status. Siapapun yang hamba kehendaki, wahyu itu pasti akan diberikan. Contoh loh Pak ya. Tapi ojo diomong jenengan ati kok klik yen sak temene di belakang layar aku iki ada urip wujude Allah, iku wahyu. Atimu iktikot yakin sesungguhnya yang disebut Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard, dia itu berarti hatimu telah diletaki Allah wahyu. Contoh kecil, sebab tidak semua orang Pak, bahkan tadi mohon maaf WA anyar wis kata sebut namane wong yene sing muncul kan nomor, ternyata kamu itu anjing. Kamu maksudnya kula, nyebut kula, ajaran-ajaran seperti itu berarti kamu anjing. Ya udah loh, gak semua orang loh Pak hatinya saged terima loh. Iya, apakah itu terlepas dari orang dekat kita atau orang jauh? Siapa yang tidak Allah kehendaki pilih hatinya untuk menerima wahyu mesti menolak. Gak usah doa-doa garwa sampean dewe-dewe, ya toh? Garwa sampean dewe-dewe. Coba sing durung iso nrimo, dos pundi sampean nasib panjenengan? Wis ora penak lah ngoten nah. Ya wis kuwi. Pun dalam
surat Yusuf ayat 104 Allah katakan, di surat Yusuf pikir ayat pinten Bang? 104. Sabar. Yusuf, kenal Yusuf Bu? Amin Bu. Bukan Cak Yusuf loh ya, maksudnya Nabi Yusuf. Setengah songko cerita itu beliau itu putranya Nabi Ayub lah, nggih. Termasuk beliau itu mempunyai saudara namanya Bunyamin, bukan Netanyahu loh ya, Bunyamin. Beliau itu sejak kecil itu sudah ada tanda kerasulan, tapi disimpan, dirahasiakan oleh ayahnya, yaitu Nabiullah Ayub. Leres nggih, Ayub nggih, Yakub. Ya wis ngono lho. Ya wis aku melok nek kuwi salah ya salah ngono ae. Heeh. Pun Yakub. Dari beberapa saudaranya itu melihat seakan-akan ayahanda Yakub itu memanjakan atau nyayangi itu berlebihan terhadap Yusuf. Itu secara otomatis Pak, seorang ayah melihat kenabian di situ dijaga. Suatu saat merencanakan beberapa saudaranya itu untuk memisahkan antara Yakub dengan Yusuf. Masih kecil, dengan alasan dijak berburu. Sudah diingatkan oleh Nabi Yakub, tolong jogon adikmu iki, jangan sampai di situ nanti ada yang membahayakan. Aslinya mboten angsal, oleh karena rencana busuk saudara di antara saudaranya Yusuf itu ingin mencelakakan Yusuf, maka ditatalah rencana itu dengan baik. Akhirnya terjadi di bawah, intine Yusuf dicengklungno sumur, terus alasan nanggone bapak dimakan serigala. Wis anak jero sumur Pak. Artinya apa? Janganlah dengan kesengsaraan nasib dohirmu di dunia ini menjadikan Anda ini putus asa, tidak lanjut untuk bertakarub, mendekat dan bertemu Allah. Jangan. Masih digoyang Gusti Allah, gak ana duwike ngene wis ngamuk. Cuk. Bojone gak ana kayane ngene wis masalah. Dipakani opo? Anak-anakmu gawe tuku sampo wedak ngene gak ana. Sampak garwa sampean wis kono ayo ngurus surat. Ya aja kesusu ngono po sik. Susah. Lihat proses perjalanan berikutnya. Di belakang beliau sengsara bagaimana, ketemulah seorang saudagar yang tujuannya untuk mengambil air minum. Ternyata ketika saat diangkat, itu adalah seorang anak kecil mungil. Ditolong, artinya dia mendapatkan rezeki, mau dijual sebagai budak ke negeri Mesir. Karena arek nggih imut-imut Pak, nggih wis larang iki. Akhir terjuallah, lah ngoten nggih, terjuallah di negeri Mesir tersebut. Singkat kata, di situ beliau dewasa, terus ngalami ujian maneh
dilebokno penjara lho wis maneh dilebokno penjara sih. Gak cukup dia itu dibui di dalam sumur, tapi juga dibui di dalam bui yang sebenarnya bui tadi, gara-gara nyenengi Siti Zulaikha. Boten nyenengi, difitnah iku, difitnah. Tandane apa? Asine ngene. Berhubung Zulaikha kesengsem ndelok melihat wajahnya Yusuf, Yusuf itu berkali-kali diajak hubungan wik-wik. Aku ngandut arek saiki lho ya. Boten purun. Lho Zulaikha itu Pak, jenengan ayu ini sak kukune. Ngapunten lho Bu nggih. Ngapunten. Jan wayu pol. Lah akhirnya kejadian terakhir Nabi Yusuf lari, ditariklah bajunya sing suwek gegere. Lah disitulah kebenaran akan bicara, yang ngajak itu bukan Yusuf tapi Siti Zulaikha. Tapi namanya raja Pak, wong iku garwane raja. Ya apa dibelo, dicemplungno bui lah si Yusuf. Ngaten. Akhirnya singkat cerita beliau itu dibebaskan, terus dihadiahi menjadi gubernur. Ngoten ceritanya. Oleh raja kuwi, rajane sinten? Rajane sinten lali aku. Wis pokoke ya wong gedhe dukur. Nah. Terus masa ngoten piye? Di situ dia mempunyai ditakoki rajane dhisik, dikon nerjemahno impene. Ternyata di dalam impen itu negeri Mesir itu akan mengalami satu peceklik. Wis piye carane sapi kuru pitu mangan sapi lemu pitu. Wong berhubung beliau itu dalam hatinya ada Al-Qur'anul Qadim, jawab ngene tafsirane. Ya akhire niku piye carane solusine Sob Yusuf, jare rajane gampang. Jenengan nek mripate wuta go nang dokter. Bahasa dohir. Nek atimu iku sing wuta, ya golek ana guru akhirat. Ketemu solusine kok. Tapi nganu to. Enggak dioperasi dokter mripate ya mancal-mancal. Yo gak dadi. Yo gak melek-melek mripate. Akhirnya Pak, dia dijadikan gubernur di salah satu negeri Mesir itu. Ternyata gudang niku Pak ya, jenenge gandum niku lebih-lebih untuk diberikan kepada seluruh rakyat negeri Mesir. Ketepatan keluargane Nabi sinten wau Ayub iku kekurangan, kesanalah dia, tapi gak kenal kalau dirinya Yusuf. Tapi Yusuf kenal. Wis akeh cerita-cerita, intine iku kuwi nek ingkar nang Allah lekaso, kuwi iku taat nang Gusti Allah sebelum kematianmu datang pun. Wis intine ngoten. Bab masalah dzikir ini dalam kitab ini adalah yang kami bahas tahapan dzikir dari golongan syariat sampai golongan makrifat, atau dzikirnya orang umum dan orang khusus. Pertama, di tingkatan satu dzikir disebut dzikir jahri, adalah dzikir yang diucapkan di lisan dengan menyebut nama Allah. Niku kurang tulisaning ya, sampeyan tambahi dhewe. Diucapkan di lan, ngoten ya. Iku maksudnya lisan.
dengan menyebut nama Tuhan yaitu Allah bagi Islam. Biasanya dilakukan oleh golongan orang-orang syariat dengan ucapan tidak ada Tuhan kecuali Allah, yaitu la ilaha illallah. Kalimah tauhid ini mengajarkan tentang masalah siapa nama yang esa itu. Wong Islam menyebut Allah. Wis. Ini diucapkan di lisan Allah, Allah. Orang golongan kita syariat itu kenal hanya sebatas nama, Pak. Nggak apa-apa, lanjutkan. Cara berzikirnya macam-macam. Zikir jahri ini ada yang ini. Ngaten sing ngaten nggih. Ana sing ndase diputer la ilaha illallah. Silahkan model ya nopo, monggo, sing penting modelmu ojo sambil sirah mlebu roke bojomu. Gak ono tuntutane masalah niku. Wis satu, zikir ini jikalau tidak sampai barengi zikir yang nomor 3, endingnya itu Anda itu akan masuk di alam kasaf. Ngomong ini kepegelen akhir akale sampai niki mang ngebleng wis mlebu nanggone alame ghaibe makhluk, tek ketemu nyun sewu mantan sampean wis aneh-aneh. Kedua, dzikir siri, dzikir yang diucapkan di dalam hati dengan menyebut nama Tuhan Allah bagi umat Islam. Dzikir ini biasanya dilakukan oleh golongan orang-orang yang sudah masuk di jalur thariqah. Surat Al-Insan ayat 25 dan 26. Surat Al-Insan ayat 26. Iki wadhkur isma rabbika bukratan wa asila, dan sebutlah nama Tuhanmu Muhammad pada waktu pagi dan petang. Nyun sewu, nyebut niki dengan sebutan lesan apa hati, wis terserah jenengan. Sing jelas zikir siri itu masih menyebut nama, sehingga dulur-dulur yang ada di thariqah itu diwajibkan oleh para mursyidnya masing-masing untuk berzikir siri dalam 1 hari 1 malam sesuai perintah gurunya masing-masing. Hati menyebut nama Allah sambil irama nafas, melebu masuk keluar Allah, Allah dalam hati. Ada yang ditahan, Pak, tak tahan ning udel kentekan oksigen namanya, akhirnya ndak sampai niki ana nure metu cahaya klip ngoten. Monggo terserah jenengan. Ingat, baik dzikir jahri maupun siri, tatkala tidak Anda sertai sirul asr, jangan harap Anda bisa sampai ke musyahadah, bertemu Allah wusul. Nggak iso, masih sampai model sampai tahan ning udel, munggah ning otak dan lain sebagainya, bebarengan keluar nafas Allah. Kalau tidak Anda barengi dengan dzikir sirul asrar, sing terjadi itu sampai melihat nurullah di dalam alam mukasyafah. Tapi sakti, Pak, lu tenan, sampai penuh dengan karomah. Nek sampai tujuan ana gunung, ojo mlebu Jaya Baru.
Saya bukan melarang, tapi mensarankan supaya tujuanmu itu tidak wayabghunaha iwaja, dibegal oleh nafsu dalam dirimu. Aku kepawingin yo ketemu malaikat, begalan. Aku kepawingin ketemu Kanjeng Nabi, sebab ono Habib sing mecicil jarine ketok Kanjeng Nabi teko. Lah ngoten nggih. Kuwi diapusi ngandelae kuwi. Ini Pak, wa yabghunaha iwaja, buka dalam surat Ibrahim. Nafsu itu membegal awakmu dengan bentuk manakala dalam hatimu ada keinginan untuk menikmati bercinta ria di dalam dunia kasaf. Wes iki bukan saran saya, bukan sarannya Jaya Baru, bukan, dan ini pun juga bukan sarannya Rasulullah untuk mengabdikan diri kepada selain Allah. Sarannya cuma satu, Mi'raj, bertemu Allah. Kalau sudah bertemu Allah, maka manakala ada kerentek ning atimu iku mang seperti itu, wis tepisen. Loh, inilah nyatane godaane iblis terhadap siapa itu? Syekh Abdul Qadir Jailani, sehingga ngomong, oh iblis kamu minggir. Nah, iblis yuk. Makanya perlu ilmu itu disampaikan supaya barangkali nanti akan ngalami seperti itu, Anda tidak terjerumus. Ketiga, dzikir sirul asrar dari tauhid la ilaha illa anta. Dzikir yang sudah tidak menyebut nama, baik di lisan maupun di hati. Dzikir ini muncul dari kalimat tauhid la ilaha illa anta. Mestinya tak tulis Pak, tapi artinya toh tidak ada Tuhan kecuali engkau. Dan dzikir ini ada 3 tahap yang harus dilakukan. Pertama disebut su'aul basirah. Apa itu su'aul basirah? Rasa. Artinya di dalam roh ini Allah bekali iman yang ihsan, yang disebut rasa. Sebab rasa itu gak pernah bohong. Kalau di depanku itu adalah buah naga, ya rasa naga. Gak percaya dibuktekno. Naga bu, bukan naga bonar lo ya. Gak percaya monggo. Rasa itu gak pernah bohong Pak, kecuali jenengan sakit mangan gule rasa apa? Pahit. Nyun sewu, aslinya rasa itu nggak pernah bohong. Ihsan itu nggak pernah bohong. Anda ini mengapa kok dibohongi oleh nafsu? Karena hatimu itu sakit, ngerti? Penuh dengan penyakit. Dandakno dhisik. Nek wis kok dandakno, baru bisa ngomong bahwasanya rasa itu nggak pernah bohong. Ihsan, kalau orang sudah masuk di dalam keihsanan, justru ihsan itulah yang dijadikan sebagai tali, rasa itulah dijadikan ruh sebagai tali penyambung dengan Allah. Makanya prakteke sampai segala hal ibadah apapun, rasa iku sampai uripno gugan. Cak rasa tangiyo ngoten lho, gugan. Loh, ketika jenengan iki rasa iki melampah Pak, wis tangi, mesti sampai iku pertama gak merasa bisa gerak dewi sendiri, ndak. Sholat sampai gak merasa jenengan bisa sholat sendiri awal lho Pak. Sampai iso gerak berdiri, rukuk, sujud dan melakukan apapun, hati sampai iki sambung terus, ada yang menggerakkan.
Inilah yang kumaksud, jikalau kau belum bisa melihat wujud Allah, kau harus merasakan dan mengiktikadkan bahwasanya kau selalu dilihat oleh Allah. Ya niki. Tapi hadis yang pertama, antak budallaha ka'annaka lahu taro. Pertama ngono, tapi mburine ndak. Mburine kau nek gak iso, kalau nggak bisa melihat wujud Allah, yaitu tadi kau seakan-akan selalu dilihat oleh Allah. Ini dua. Zikir sampai di su'aul basirah ini masih ada dua. Anda masih merasa kewujudan makhluk itu ada. Segala hal apa yang jenengan lakukan, hati Anda sudah merasa yang menggerakkan Allah. Jadi ada yang digerakkan, ada yang menggerakkan. Udah teruskan itu pada tahap berikutnya. Nanti Allah meletakkan Anda tahap dzikir sirrul asra yang kedua, disebut ainul basirah, bertemu, melihat. Sejarah ngeten, ketika jenengan terus su'aul basirah berjalan, maka Allah akan menyiapkan lampu makrifat ini yang Allah siapkan setelah Allah hilangkan seluruh penyakit-penyakit yang ada di hati jenengan dengan bentuk jenengan terus berzikir. Kalau penyakit ini Allah sembuhkan, maka tandane lampu nur makrifat ini Allah nyalakan. Allah nyalakan, nurun ala nurin yahdillahu linurihi mayyasha. Surat An-Nur di dalam ayat 35 potongannya. Cahaya makrifat ini hanya Allah berikan pada hamba yang dikehendaki. Bah jenengan edok, bah jenengan lanang, laki atau perempuan, bah jenengan iki ada sanad wali, nabi, rasul atau tidak, bukan urusan. Tidak harus ada nasab yang seperti itu. Bah sampai agama Islam, Hindu, Buddha, kepercayaan Nasrani, jikalau Allah menghendaki pasti Allah terjadikan. Cuman prosesi ilmiahnya dari zikir terus menerus, ilmu, amal, istiqomah. Ini setelah Allah nyalakan, itulah maksudnya ainul basirah, kedudukan ruhania sampean iki masuk di dalam hadis Rasulullah terkait ihsan tadi. Esa yang melihat dan yang dilihat, mata untuk dilihat, semuanya satu pelaku, tunggal pelaku. Wis iki ngenteni hidayah sing durung paham, ojo dipeksa, nek sing senior sing guyang-guyu ae ambek rokokan, nek sing junior mpun dipeksa nemen-nemen. Sing jelas ainul basirah meripat sampai iki wis iso ndelok, sudah bisa melihat wujudnya Allah. Artinya bukan jenengan yang bisa melihat Allah sebagai makhluk, bukan. Makhluk yang ada nama dalam diri jenengan itu semuanya hancur, tinggal aku. Makanya tahap yang ketiga disebut hakul basirah, menyatakan kebenaran yo aku iki Allah. Ningati sampai itu kok gemuruh seperti itu. Inilah yang ditutup terakhir dzikir fana'ud dzikri. Mboten enten ya mriki. Mboten. Ya wis, ngene kelalin ngoten niku. Wong jenenge nutupno Ramadan lho Pak ya. Piye carane Ramadan wis iso digawe? Wis gak ngerti awan, gak ngerti bengi, gak ngerti sikil digawe ndas digawe sikil, nutup gak kober. Lah ya apa maneh wong budal nang gunung. Pun tenang ae. Pun
Kalau sudah hakul basiroh, itulah letaknya zikir sirul asrar, zikir fana'ud dzikri. Hal ini Allah terangkan di dalam surah atau surat Toha. Sampai buka nomor halaman 9. Hati terhadap wujudnya Allah, inilah makom makrifat atau ihsan. Di saat itulah semua wujud mutlak telah tiada, jadi yang melihat wujudnya Allah itu adalah Allah sendiri. Akhirnya masuklah bagian akhir hakul basiroh, menyatakan maksudnya di dalam hati dengan sendirinya akan muncul rasa bahwa semua yang berperan hanyalah aku, Allah. Surat Toha dibuka. Surat At-Toha ayat 14. Innani sak temene ingsun, ana ya ingsun iku Allahu Allah. La ilaha illa ana, ora ono pangeran Tuhan yang wajib kau sembah kecuali ingsun. Oleh sebab itu fa'budni, nyembah sira ni ingsun. Wa aqim, lan tegakkanlah as-salata ing salat semata-mata lidzikri, untuk bertemu ingsun. Ada yang mengatakan ingat ingsun, nah wis lidzikri saya maknani ai liqaillah, liqai artinya bertemu Allah. Lah niki gambarane kalau selain daripada aku Allah itu dalam diri jenengan sudah tiada. Urusan durasi terserah. Apakah dijadikan Allah posisi detik seperti itu, durasinya 1 menit, monggo, 1 jam, monggo. Iku semua urusan Allah, manutawai. Sing penting jenengan latat rub awikoli adami huduri kama Allahi bihi. Ojo sampak dikir sirul asrar, yang di tengah-tengah dikir jari, dikir siri itu kau lepas. Peganglah itu sampai kapanpun hatta ya'tiyakal yakin. Pun satu bab lagi, pasal 10, sikap hati ketika datangnya takdir susah dan senang, takdir qobdi dan takdir basti. Kegagalan suatu keinginan itu merupakan bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya, jikalau kau mengerti. Artinya apa? Allah menggagalkan apa yang kau rencanakan itu sebetulnya itu Allah menyelamatkan hatimu dari tujuan. Sebab jikalau tujuan itu kau dapatkan, nanti akan menghalangi hatimu terhadap Allah. Ini yang mengerti. Yang tidak mengerti kecewa, Pak. Nah, orang yang mengerti atas semua itu kasih sayang Allah hanyalah orang-orang yang hatinya sudah terlibat di dalam bahrut tauhid, dalam pengamalannya. Intine baik takdir enak gak enak, hatimu harus masuk di dalam yang berperan itu. Tidak ada yang lain kecuali Allah. Tentunya dengan membawa wasilah dzikir sirul asrar.